God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. God is good. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari pertama Pekan Suci. Kemarin kita baru merayakan Minggu Palem, minggu di mana kita dengan satu suara menyuarakan pilihan kita bahwa Yesus Kristus adalah Raja kita, bahwa Yesus Kristus adalah bos kita, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Satu perayaan keagungan, satu perayaan kegembiraan karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi bagian dari kerajaan itu, menjadi bagian dari keluarga besar, menjadi bagian dari Kristus sendiri. Suatu pesta di mana kita diminta untuk menjadi orang-orang yang setia di satu sisi, tetapi di satu sisi juga kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Tuhan itu suatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Salib dan tantangan akan kita hadapi, bahkan penyaliban. Dan hari ini kita diajak lebih dalam lagi untuk merenungkan tentang kepemilikan Tuhan itu. Apa artinya bahwa saya menjadi milik kepunyaan Tuhan? Apakah itu berarti saya menjadi seperti robot, menjadi alat benda semata di tangan Tuhan, sehingga Tuhan boleh buat seenak dengkulnya dengan saya? Ajaran Katolik mengatakan bahwa Allah yang bebas itu menciptakan kita manusia sebagai orang yang bebas. Allah memberikan kemampuan kepada kita, kemampuan untuk bertumbuh menjadi besar, menjadi seperti Allah, melalui napas Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi di satu sisi Allah mengingatkan kita bahwa meskipun kita bisa menjadi seperti Allah, kita itu cumalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Itu berarti Allah menyadari bahwa kita ini manusia semata, manusia yang bisa jadi hebat, tetapi manusia yang bisa juga menjadi orang gagal. Manusia yang bisa menjadi orang yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Manusia yang menjadi orang kudus, tetapi bisa juga menjadi pendosa. Segala potensi itu ada pada kita. Pekan Suci ini kita diajak untuk merefleksikan tentang potensi yang Tuhan berikan kepada kita, sembari mengingatkan kita dalam hari ini, pada permenungan kita di hari pertama Pekan Suci, bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan karena Roh Allah telah diberikan kepada kita. Kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, lihat hamba-Ku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh Rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tidak dengan teriak-teriak, atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan, tetapi dengan hatinya yang care, hatinya yang peduli. Berarti kesaksian kepemilikan Tuhan atas kita itu bukan soal bersaksi dengan kata, tapi lebih lagi soal sikap, soal pola, soal karakter diri. Dan dalam bacaan pertama dijelaskan bagaimana kita, karakter diri sebagai orang punyanya Tuhan itu apa. Yang pertama dia bilang, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Karakter pertama adalah punya hati yang sabar, punya hati yang tidak menuntut sampai menghancurkan kehidupan. Hati yang selalu memberi kesempatan untuk hidup, untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Makanya seorang yang berasal dari Tuhan, seorang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan,
haruslah menjadi seorang yang welas asih, seorang yang penuh kasih, seorang yang menyadari bahwa kata, sikap, tindakannya bisa mematikan, bisa mematahkan semangat, bisa menghancurkan hidup orang. Makanya dia menjaga kata, sikap, dan tingkah lakunya supaya jangan sampai memadamkan api kehidupan dan semangat dalam diri sesama. Kemudian dia bilang, dia ini adalah orang yang akan menegakkan hukum, dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Dia akan setia. Dia akan setia. Jadi kesetiaan kita kepada hukum sebenarnya kalau kita lihat pada bacaan pertama adalah kesetiaan kepada kasih itu. Makanya pekan suci masa prapaskah ini, terutama pada pekan suci ini kita diajarkan, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Pilihan antara mengikuti kemauan dan kehendak saya atau mengikuti kemauan dan kehendak Tuhan. Dan apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yaitu kita hidup dalam damai. Kita hidup di dalam kasih. Tidak boleh ada permusuhan, apalagi sampai mematikan kehidupan dan semangat orang lain. Makanya mari kita memasuki pekan suci ini, menyadari bahwa kita ini orang-orang yang telah diurapi Tuhan. Dan Tuhan mengurapi kita ini bukan dengan air, bukan dengan korban apapun, tetapi dia mengurapi kita dengan korban darah putra tunggalnya sendiri, korban anaknya sendiri, korban orang baik. Makanya kita semua ini, apapun agama kita, kita semua ini bisa hidup karena ada orang baik. Karena ada orang baik yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Karena ada orang baik yang rela berkorban untuk kita. Karena ada orang baik yang percaya kepada kita. Dan karena itu buat apa saja supaya kita bisa menjadi orang hebat. Supaya kita bisa menjadi orang baik juga. Keinginan dan kerinduan mereka apa? Yaitu supaya kita tidak hidup dalam kemarahan, dalam dendam, tapi lebih lagi supaya kita hidup menjadi orang baik. Sehingga kebaikan itu tidak berhenti dengan mereka, tapi berlanjut dalam diri kita dan melalui kita berlanjut lagi. Sehingga akan terjadi di bumi ini rentetan orang-orang baik. Hanya dengan demikian kejahatan di bumi ini bisa hilang. Hanya dengan demikian lalu orang bisa hidup dengan tentram dan damai di bumi ini. Mari kita masuki pekan suci ini dengan kelapangan hati kita. Karena Tuhan selalu baik untuk kita. Mari kita belajar menjadi orang baik. Mari kita belajar untuk sabar. Tetapi lebih lagi, mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dengan kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, baik buat kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, baik untuk kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Our God is good.